Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Ditya Nugraha dengan NPM akhir 034. Kali ini saya akan menjelaskan esai gagasan yang telah saya buat yang berkaitan dengan blok 3P atau People, Planet, and Prosperity dan berjudul Peran Lengkuas dan Daun Sirih sebagai anti kanker pada kucing. Mengapa saya memilih lengkuas dan juga daun sirih? Karena lengkuas dan daun sirih itu mudah dan murah untuk didapatkan. Dan saya memilih kucing karena kucing sudah menjadi hewan peliharaan yang cukup banyak dipelihara oleh masyarakat di Indonesia, bahkan di dunia. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kali ini saya akan menjelaskan apa itu kanker. Jadi, kanker merupakan salah satu penyakit yang tergolong mematikan. Kanker dapat terjadi karena adanya karsinogenesis. Karsinogenesis adalah perkembangan kanker dengan mengubah sel sehat menjadi sel kanker. Perubahan ini terjadi karena adanya mutasi pada DNA yang mencegah proses normal pembelahan sel. Terdapat dua ciri utama kanker. Yang pertama adalah dengan polimerase yang tak terkendali dan hilangnya kematian sel terprogram atau apoptosis. Kemudian, bagaimana dokter hewan memeriksa kanker pada kucing? Terdapat cara untuk memeriksa kanker. Yang pertama adalah dengan melakukan anamnesis atau menanyakan apakah terdapat sesuatu yang janggal pada kucing. Misalnya, apakah nafsu makan kucing menurun atau kucing menjadi kurang aktif dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang dapat dilakukan selanjutnya adalah dengan pemeriksaan fisik atau physical examination, yaitu dengan melihat, menyentuh, mendengar, dan mengetuk bagian tubuh dari kucing. Karena ini kanker, kemungkinan kucing memiliki benjolan akibat penumpukan sel yang tidak dapat berapoptosis tadi. Dan yang terakhir adalah dengan cara pemeriksaan laboratorium, di mana pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui lebih jelas mengenai kanker. Kita kembali ke lengkuas dan juga daun sirih. Lengkuas dan daun sirih memiliki senyawa aktif yang berperan sebagai anti kanker. Mengapa disebut senyawa aktif? Karena senyawa tersebut saat ia memasuki aliran darah, ia akan langsung menuju kepada sel target tanpa harus dilakukan penyederhanaan terlebih dahulu di dalam hati. Di dalam lengkuas terdapat beberapa senyawa aktif. Salah satunya adalah senyawa golongan flavonoid, yaitu ada dihidroksiflavon, dihidroksimetoksiflavon, dan juga pada dan juga yang terakhir adalah dihidroksimetoxyglucopiran oksida flavon. Kemudian di daun sirih juga terdapat beberapa senyawa aktif, yaitu savibetol, savikol, hidroksisavikol, ekstragole, eugenol, dan juga lainnya. Setelah itu, saya akan menjelaskan nutrisi apa saja yang diperlukan oleh kucing. Yang pertama adalah protein dan asam amino. Sebagai hewan karnivora, kucing memperoleh sebagian besar proteinnya itu dari daging, ikan, dan juga produk hewani lainnya. Beberapa protein hewani lebih mudah untuk dicerna oleh kucing daripada protein nabati dan lebih cocok untuk sistem pencernaan kucing. Kemudian yang kedua adalah lemak dan juga asam lemak. Dan yang terakhir ada beberapa kebutuhan energi yang umumnya energi ini diukur dalam kalori. Energi berasal dari 3 komponen makanan utama, yaitu ada karbohidrat, protein, dan juga lemak. Karbohidrat menyediakan sumber energi yang sangat berlimpah. Kemudian sumber utama karbohidrat dalam makanan kucing adalah dari sereal, kacang-kacangan, dan bahan makanan nabati lainnya. Karena kucing adalah karnivora, usus panjang mereka itu membatasi kemampuan mereka untuk memfermentasi serat yang ditemukan dalam banyak karbohidrat. Setelah itu, terdapat efek samping jika lengkuas dan daun sirih ini dikonsumsi. Yang pertama pada lengkuas, suatu penelitian mengamati bahwa 2000 mg per kilogram berat badan dapat menyebabkan efek samping yang serius seperti tubuh yang lemas, kurangnya nafsu makan, dan juga buang air yang berlebihan, diare,
koma, atau bahkan kematian. Efek samping ini tidak ada pada dosis yang lebih kecil, yaitu 300 mg per kilogram berat badan. Meskipun demikian, informasi tentang efek samping pada lengkuas ini masih kurang. Lalu pada daun sirih, tidak ada informasi lebih lanjut mengenai efek samping. Tapi efek samping dalam memakan daun sirih. Namun berdasarkan penelitian itu menunjukkan bahwa meskipun daun sirih ini tidak mempengaruhi sekresi dan juga komposisi empedu, mereka memiliki pengaruh stimulasi yang signifikan terhadap aktivitas lipase pankreas. Selain itu, daun sirih varietas Ambadi memiliki pengaruh stimulasi positif pada enzim pencernaan usus, terutama lipase, amilase, dan disakaridase. Sedikit penurunan aktivitas enzim usus ini terlihat ketika daun sirih varietas Misore diberikan, dan varietas ini juga memiliki efek negatif pada amilase pankreas. Selanjutnya, kedua varietas daun sirih ini menunjukkan penurunan pengaruh pada aktivitas tripsin dan kimotripsin pankreas. Yang terakhir adalah pemberian lengkuas dan juga daun sirih kepada kucing. Pemberian lengkuas dan daun sirih pada kucing akan sulit karena kucing merupakan hewan pemakan daging atau karnivora, dan kucing pastinya hanya tertarik dan juga ingin makan makanan yang mengandung daging. Pemberian lengkuas dan daun sirih pada kucing ini dapat dilakukan dengan cara membuat rebusan lengkuas atau daun sirih, kemudian diminumkan pada kucing. Jika hal tersebut terasa sulit untuk dilakukan, kita dapat menambahkan lengkuas atau daun sirih tersebut kepada makanannya. Bisa juga membuat makanan kucing yang mengandung lengkuas atau daun sirih, namun tetap dengan cita rasa dan juga aroma yang disukai oleh kucing. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep map yang telah saya buat, yaitu tentang blok 3P, People, Planet, and Prosperity. Blok 3P ini mencakup 4 bagian besar, yaitu tentang Global and National Issue, kemudian Veterinary System Challenge, kemudian ada Fundamental Properties of Living Organism, dan yang terakhir itu World of Veterinary Medicine. Di dalam Global and National Issue terdapat 2 tujuan, yaitu tentang Sustainable Development Goals dan juga peran dokter hewan. Dalam Sustainable Development Goals ini terdapat 17 tujuan yang berkaitan dengan peran dokter hewan, di mana dalam membuat industri pakan hewan atau kebutuhan lainnya itu akan berkaitan dengan no poverty, zero hunger, decent work and economic growth, industry innovation and infrastructure, terus reduce inequality, dan juga partnership for the goals. Kemudian yang kedua adalah sebagai dokter hewan kita juga bisa berperan dalam SDGs, yaitu dengan cara menjadi dokter praktisi, di mana dokter praktisi ini berkaitan dengan good health and well-being suatu hewan. Kemudian yang ketiga, kita bisa menjadi seorang dosen, di mana dengan menjadi dosen itu akan mencapai salah satu tujuan dari SDGs itu, yaitu dengan quality education. Yang selanjutnya adalah sebagai dokter hewan militer, itu akan berperan juga tentang ke dalam tujuan peace, justice, dan juga strong institution. Kemudian dalam kesejahteraan hewan kita juga bisa berperan sebagai dokter hewan, yaitu berkaitan dengan tujuan life below water dan juga life on land. Kita juga bisa mengedukasi masyarakat peternak tentang biogas, dan itu akan berkaitan dengan tujuannya, yaitu affordable and clean energy dan juga responsible consumption and production. Kemudian yang terakhir yaitu kita bisa melakukan pengawasan lingkungan, dan yang itu berkaitan dengan clean water and sanitation, climate action, dan 2 poin SDGs lain, yaitu tentang gender equality dan juga sustainable cities and communities. Itu pasti berkaitan dengan semua bidang, karena di setiap bidang kita pasti bisa menegakkan yang namanya gender equality, dan juga dalam sustainable cities and communities kita pasti ingin membangun kota yang sustain dengan di bidang apapun. Kemudian ada poin besar kedua, yaitu Veterinary System Challenge, yang mana saya membaginya menjadi 2
topik besar yaitu tentang animal welfare dan juga epidemiologi, di mana animal welfare itu pasti berkaitan dengan peran dokter hewan. Kemudian di dalam animal welfare itu terdapat dua hal. Yang pertama tentang five freedoms welfare dan juga ada collection welfare assessment, di mana kedua hal itu juga setiap poinnya saling berkaitan. Kemudian tentang epidemiologi, saya telah belajar tentang triad epidemiologi, di mana di dalam triad epidemiologi itu terdapat host, agen, dan juga lingkungan atau environment. Kemudian yang poin besar ketiga adalah fundamental properties of living organism, di mana saya telah mempelajari tentang sel dan juga inflamasi. Sel itu bisa mengalami kematian atau yang dinamakan death cell. Death cell juga terbagi dengan dua, yaitu apoptosis dan juga nekrosis, di mana apoptosis merupakan kematian sel secara sengaja atau dia memprogram dirinya sendiri untuk mati. Sedangkan nekrosis adalah kematian sel yang tidak disengaja, entah karena faktor luar, karena benturan atau hal yang lainnya. Kemudian terdapat juga adaptasi sel, yaitu ada atrofi, hipertrofi, displasia, metaplasia, dan juga hiperplasia. Dan juga ada sel injury, dan yang terakhir ada komunikasi sel. Di dalam inflamasi, itu juga pasti berkaitan dengan sel. Dan inflamasi itu kita bisa deskripsikan dalam 5 hal, yaitu ada kalor yang berarti panas, terus ada dolor yang berarti sakit, rasa sakit, terus yang ketiga ada rubor yang berarti kemerahan, terus ada tumor atau benjolan atau bengkak, dan yang terakhir ada functionalisa atau hilangnya fungsi dari suatu sel. Di mana inflamasi ini berkaitan dengan epidemiologi, karena di dalam epidemiologi pasti ada agennya, dan juga inflamasi terjadi karena adanya agen masuk ke dalam sel yang luka yang menyebabkan suatu sel itu bisa membengkak. Kemudian yang terakhir ada Word of Veterinary Medicine, di mana saya di sini membaginya menjadi dua hal besar, yaitu ada farmakologi dan juga komponen pengelolaan kasus klinis, di mana komponen pengelolaan kasus klinis itu saya bagi menjadi tiga. Yang pertama ada pengumpulan data atau database, yang kedua ada diagnosis, yang ketiga ada manajemen plan. Di dalam database ini saya bagi menjadi tiga lagi. Yang pertama terdapat anamnesis atau menanyakan histori dari kepada klien dari pasien kita. Kemudian ada physical examination, di mana physical examination itu bisa kita lakukan dengan cara melihat, meraba, mendengarkan suara tubuh, dan juga mengetuk bagian tubuh. Kemudian ada paraclinical test atau tes lanjutan atau tes laboratorium. Kemudian pada farmakologi saya belajar tentang bagaimana cara obat bekerja, di mana obat bekerja pada tubuh melalui beberapa tahap. Yang pertama ada absorpsi atau penyerapan, yang kedua ada distribusi atau pendistribusian, yang ketiga ada metabolisme, yaitu dilakukan di hati atau dengan cara pemecahan suatu senyawa. Kemudian ada eliminasi atau elimination. Sekian pembahasan saya mengenai esai gagasan yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.